Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa sih yang disebut pahlawan nasional itu? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang dalam negara Indonesia, dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, sebutkan pahlawan yang kalian ketahui. Soekarno-Hatta, Bung Tomo, Raden Ajeng Kartini. Wah, hebat ya kalian. Kita lihat profil singkat dari pahlawan-pahlawan kita. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, tepatnya di Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Presiden Soekarno adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang berperan aktif sebagai proklamator kemerdekaan dan pencetus dasar negara Pancasila. Meski sempat menjadi tahanan politik di Bandung, Soekarno dinilai gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau lebih dikenal sebagai Bung Hatta lahir di Fort de Kock, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 saat usianya 77 tahun. Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Tomo. Pria pemberani ini bernama lengkap Sutomo, lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran, Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 di kota Arafah, Mekah, Arab Saudi. Membahas Sutomo atau lebih dikenal sebagai Bung Tomo tidak lepas dari pertumpahan darah di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Perjuangan arek-arek Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini tak lepas dari sosok Bung Tomo, pahlawan pejuang kemerdekaan ini yang memegang komando dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administration atau yang disebut NICA. Bung Tomo juga memiliki semboyan khas untuk membakar semangat masyarakat yang berbunyi, "Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati." Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sosok yang memiliki nama lain, Raden Mas Suwardi Sujaningrat, merupakan salah satu pejuang pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman dan wafat tanggal 26 April 1959 Yogyakarta. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota aktivis penggerakan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 3 semboyan yang terkenal dan selalu muncul ketika kita membicarakan mengenai pahlawan pendidikan nasional yang satu ini. Tentunya, semboyan tersebut berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya kepada para pendidik. Semboyan-semboyan tersebut adalah Ing Ngarasa Sung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Perguruan Taman Siswa merupakan hasil kerja kerasnya dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang saat ini
tidak dapat mengenyam bangku sekolah. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Wafat tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Latar belakangnya sebagai priai atau bangsawan Jawa tidak membuatnya tunduk kepada aturan yang dinilai konservatif. Beliau menciptakan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini berisi atau menceritakan perjalanan hidup seorang pahlawan wanita Raden Ajeng Kartini dan surat-suratnya yang ia tunjukkan kepada saudari dan sahabat-sahabatnya. Adapun isi dari surat-surat itu adalah tentang cita-citanya untuk memajukan kaum wanita, harapan-harapannya, dan perjalanan hidupnya. Kartini yang gigih mendirikan sekolah wanita dengan nama Yayasan Kartini pada tahun 1912.